Yo, what's up guys? Aris Shedo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang bagaimana cara kerja virus itu merusak sistem kita, ya, dan bagaimana dia menghancurkan ketahanan sistem komputer kita. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara virus itu bekerja menyerang sistem ya. Nah, tentunya kita akan bisa lihat di sistem analisis. Kita belajar studi kasus saat ini, belajar studi kasus dari orang-orang yang melakukan hunting virus atau berburu virus di dunia ya, yang setelah diburu kemudian diuploadkan di website yang namanya Cyber Security Intelligence ini ya. Tidak lain tidak bukan itu, teman-teman bisa lihat di data ini teman-teman bisa lihat itu yang paling banyak, yang merah ini ya, banyak melakukan yang namanya pemburuan virus ya, yang berkontribusi untuk memburu virus. Tentunya virus di sini bukan virus menyerang manusia seperti corona, tetapi virus tentang tapi ini adalah membahas virus sistem atau virus sistem komputer. Nah, oke, teman-teman bisa lihat sini data-data yang merah itu banyak melakukan yang namanya pemburuan virus komputer. Nah, di sini yang akan kita bahas tadi dari studi kasusnya itu studi kasus yang mereka yang menggunakan Windows 7 32 bit seperti ini ya. Ini rata-rata pengguna Windows 7 ini semua yang akan kita lihat. Oke. Jadi data-data ini data mereka yang telah melakukan memburu yang namanya virus komputer ini diuploadkan di website ini ya. Bagaimana dia bekerja, mereka uploadkan di sini prosesnya. Oke. Lalu bisa kita lakukan analisis bagaimana dia bekerja menyerang apa saja ya di sini ya. Oke, kita langsung saja. Kalau teman-teman bisa lihat di file di bawah ini adalah data statistik untuk 24 jam terakhir satu hari ini. Amerika, Rusia, India, Inggris, Spanyol, Prancis, Israel, dan Kanada. Itu banyak IT engineer-nya semua banyak melakukan pemburuan virus gitu. Oke, lalu kita lihat di bawah ini ada tag ratio-nya seperti apa. Teman-teman bisa lihat ini ada datanya. Lalu kemudian yang menarik di sini adalah top trending. Top trending di sini teman-teman, top trending tentang virusnya ya. Virus yang paling banyak bekerja ini yang mana ini? Yang pertama, yang tingkatan teratas untuk top trending untuk penyerangan virus terbanyak saat ini adalah Trojan. Ini virus Trojan ini 485 ya kasus di data statistik data intelligence security ini. Ya, Trojan, lalu kemudian ada OpenDir, kemudian Loader, ini nama-nama virus ya teman-teman. Kemudian Stellar, nah hati-hati dengan nama Stellar, ternyata virus itu. Kemudian Rat, kemudian Generate Doc ya. Kemudian selanjutnya ada Installer. Nah, Installer juga nama virus. Nah, ini cukup menarik pada Installer ini teman-teman. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman ya mencari aplikasi di internet ya, aplikasi pasti yang teman-teman pikirkan itu atau data yang pertama data installer aplikasi itu kan yang teman-teman inginkan ketika teman-teman mencari di internet ya kan itu. Jadi ternyata virus itu juga ada namanya installer. Hati-hati dengan nama itu teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau mencari yang namanya aplikasi ya atau program di program komputer di internet, pastikan dulu sumber website yang teman-teman tempat teman-teman mendownload aplikasi itu harus terpercaya, harus udah teruji gitu. Memang khusus untuk download software gitu. Sehingga teman-teman tidak terjebak dengan nama installer ini. Karena yang teman-teman cari itu file installernya. Oke?
Itu hati-hati. Soalnya ini cukup besar ini. Lalu selanjutnya ada evasion ya. Ini juga nama virus terbaru. Kemudian selanjutnya ada phishing. Ini phishing ya teman-teman. Ada phishing, memancing. Ini juga nama virus. Kemudian Macros, ini nama virus. Kemudian Chromebook, ini nama virus. Dan yang terakhir adalah ransomware. Wow. Nah, ransomware ini juga pernah mengguncang dunia di sistem yang mengancam dunia lah, yang pengguna komputer termasuk instansi pemerintahan juga terkena virus ini nih, ransomware di dunia ini. Teman-teman bisa lihat beberapa tahun yang lalu kejadiannya ini, yang paling banyak nih ransomware ini, virus baru dan sangat berbahaya. Nah, cara kerjanya ini mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, yaitu mengunci file-file atau data-data kita di komputer kita dan meminta tebusan uang untuk membayarnya, baru mereka buka gitu. Seram amat ini. Kalau nggak kita bayar nggak akan terbuka. Jadi sekarang kita akan coba belajar dari studi kasus di sini ya. Kita akan belajar studi kasus. Kita tentunya belajar dari negara kita sendiri ya. Dari submit hasil daripada riset orang Indonesia lah gitu kira-kira. Kita pergi ke Indonesia ini aja ya, berdasarkan negara kita. Nah, Indonesia ya. Jadi inilah hasil riset mereka. Nah, ini kita kategorikan dulu untuk jenis virusnya apa, Trojan ya. Kita belajar deh. Trojan. Oke, virus Trojan. Nah, terus nama filenya kita akan cari dulu. Untuk nama filenya ini contohnya ya. Aktivitas kita yang sering biasa kita lakukan di internet lah. Kita coba di sini. Nah, di sini ya ada salah satu easy use partition zip. Nah, ini data yang kita ambil dari internet. Ini contoh kasusnya ya. Ini kenapa saya ambil contoh ini, data ini, karena memang ini yang sering kita lakukan. Dan bahkan saya juga melakukan itu. Saya melakukan yang namanya download aplikasi, program dari internet ya, untuk memudahkan saya untuk aktivitas saya di komputer gitu kan. Dan ternyata kita tidak sadar bahwa di aplikasi yang kita download itu mengandung yang namanya virus. Virus itu bisa bekerja melalui file-file yang kita upload ke internet. Itu bisa di-infect-nya, lalu diambil lagi oleh user lain ya, di-download, dan disitulah dia menyusup. Kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat dulu ini contohnya. Ini ada contoh kasus seorang user mendownload yang namanya aplikasi Easy Use Partition Zip. Itu filenya, nama aplikasinya, nama programnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, seperti yang kita ketahui bahwasanya aplikasi ini berguna sekali untuk melakukan partisi ya pada sistem komputer, pada hard disk kita, itu ya. Ini fungsi daripada aplikasi ini. Coba kita lihat, coba kita analisis dulu apa yang terjadi di sini ya, teman-teman. Oke, baik, kita akan buka saja ini. Kita buka contoh studi kasusnya ini. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kita akan lihat data yang namanya data ininya. Data apa? Real time interaksinya. Kita lihat data interaksinya ya. Yang pertama ini, layar ini. Layar ini apa yang dilakukan oleh user? Pertama, user mendownload aplikasi Easy Use Partition dari internet. Oke, setelah kita download ya apalagi? Pasti kita install lah di komputer kita ya. Yuk, seperti ini teman-teman. Kita install gitu ya. Ini adalah data real time ya. Seperti ini. Oke, setelah kita install, berarti kita akan lihat lagi proses yang namanya map network trackingnya. Dari mana sumbernya itu gitu ya. Kita akan lihat di sini.
dari mana sumber kita download itu dari mana begitu ya. Terus bagaimana dia terinfeksi oleh virus itu gitu. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Pada bagian kita lihat dulu track connection-nya ya. Kita lihat di bagian connection ini teman-teman, lihat di sini ada yang namanya pertama kita ke bagian website yang menyediakan itu. Ya, di sini adalah teman-teman lihat ALECLM65.top ya. Itu domain atau websitenya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini di trackingnya ini pada IP addressnya penyediaannya ini ada gitu ya. Oke, terus dari negara mana? Ya, ini teman-teman saya lihat di sini ada dari Amerika. Kemudian proses name-nya. Ya, nama prosesnya itu adalah violenzax.com. Nah, ini proses name ini disebut juga dengan virusnya juga ya, yang menginfeksi file tersebut gitu. Oke, untuk mengecek file ini teman-teman bisa juga klik ini ya, copy gitu, baru teman-teman bisa pergi ke virustotal.com. Nah, teman-teman bisa lihat, cek di situ, bisa lihat dulu situs apa ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada langkah 4 tandanya ini ya, merah. Ada 4 security vendors flag this URL malicious gitu. Ini tadi websitenya ya, domainnya. Oke. Jadi kita tahu ya dari mana. Ini semua sampai ke bawah itu. Itu adalah namanya apa? Tracking networknya dari mana-mana saja gitu. Sini lagi banyak lagi di sini. Tapi yang kita fokuskan ke sumbernya ini aja, yang awal ini, tracking awalnya. Karena ini yang awal ya teman-teman. Oke, awalnya. Jadi kita download dari sumber itu, kemudian virus itu menyerangnya dari mana gitu ya. Dari sinilah mulai virus itu bekerja, menyerang file tersebut yang kita download tadi. Kita nggak sadar ternyata file yang kita download itu sudah terserang oleh virus gitu ya. Oke, kalau sudah kita lihat daripada networknya ini, kita lihat dulu pada bagian prosesnya. Kita lihat dulu pada proses monitoringnya ya, Teman-teman bisa lihat ke kanan ini ada, di sini ada proses bagaimana dia itu bekerja, yaitu melalui WinRAR tadi ya. Lihat dulu daripada bagian WinRAR ini sangat panjang sekali teman-teman. Nah, ini masih diperingat ya, ada rasa warning gitu ya. Tapi kita fokus ke yang ada bertulisan ada merah gitu ya. Nah, di sini ada merah ini. Sini saya katakan tadi ada violenzax.com. Nah, ini yang menginfect yang namanya file tersebut. File apa? ESC use partition itu. Ketika kita menginstal tadi yang namanya WinRAR, kita buka WinRAR-nya, lalu kita coba install tadi di partition master ini ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat sini. Oke. Teman-teman install gitu ya. Nih. Teman-teman install. Oke, setelah diinstal gitu. Kemudian apa yang terjadi? Nyusup saat penginstalan itu nyusup violenzax.com. Kita lihat dulu yang ada tulisan ini, apa yang dilakukan oleh virus ini. Ini sangat berbahaya, ada tulisan danger langsung ya. Kita lihat nih. violenzax.com. Command line-nya di sini dia bekerja pada bagian user admin, temps, ya. Oke. Kemudian aksen look like stealing personal data. Aksinya apa? Pada program file dia masih sama tadi, dia bekerja di file system, disk ya, file system ini. Kemudian di aplikasi web browser nih, gitu. Selanjutnya kita lihat dulu yang lain setelah Violenza ini. Di sini ada yang diserang file-file sistemnya. Kita fokus ke yang merah aja deh. Yang merah ini apa? Yang danger ini. Kita lihat dulu infonya.
Danger ini teman-teman, nah ini ternyata virus juga diserang file ini. Ini file REQT ini sebenarnya banyak file-file yang ada di sistem kita yang banyak jenisnya, tetapi virus juga bisa yang membuat virus ini juga bisa membuat filenya itu sama dengan sistem. Nah, ini padahal tetapi kerjanya beda gitu ya. Nama filenya itu sama dengan sistem, tetapi filenya itu bisa cara kerjanya beda gitu. Itu virus, model virusnya. Kita lihat di sini apa yang dilakukan dia di sini. Nah, eksekusinya. Dia mengeksekusinya pada penulisan program data user admin ya, seperti ini. Prosesnya drop proses ya. Run. Nah, ini root ini kita lihat dulu pada run DLL32XE. Run DL32XE ini tidak asing ya sebenarnya. Ini ada di data sistem. Biasa ini sebenarnya. Cuma itulah tadi seperti yang saya katakan tadi, virus itu bekerja di sini. Dia menyamar di sini dengan file system, tapi fungsinya lain gitu. Oke. Kita lihat di sini ya, danger ini sangat berbahaya. Oh, ini apa yang dia kerjakan di situ. Kita lihat di yang pertama, use task schedule to run the application. Dia bekerja di sini ya pada proses pembukaan task schedule. Nah, program aplikasi task schedule itu dia berproses di situ. Ya, pada saat kita membuka itu dia mulai ikut juga menyusup di situ. Oke. Kemudian selanjutnya Danabot detect ya. Ini di source-nya itu sumbernya itu dari jaringan. Ya. Virusnya itu dari jaringan nih. Kemudian teman-teman didetek ya oleh sistem ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat dari jaringan mana aja ini ada, lihat. Yang jelas nama virusnya Danabot. Nah ini nama virusnya dari jaringan. Oke. Kemudian kita lihat dulu sini style file, namanya itu source-nya itu berupa file, kemudian dia menyerang di file disk system ya. File system web browser, dari browser ya. Dari Mozilla Firefox lah berarti. Kalau teman-teman lihat di sini dia sumbernya itu dari situ, di file di Mozilla Firefox di situ ya. Tempatnya ini, filenya ini, file Danabot ini. Oke, lalu kita lihat dulu pada bagian change setting of system certificate. Nah, di sini teman-teman, source yang diserangnya itu adalah register. Register seperti yang teman-teman ketahui ya, tadi itu yang sudah saya jelaskan bahwasanya register ini adalah kunci kita untuk menyeting, mengatur, mengubah data, nilai-nilai yang ada di sistem komputer kita ya, baik sistem keamanan ya dan banyak lainnya untuk mengubah. Ini sumbernya. Nah, ternyata virus itu run DLL32XE ini bekerja di situ pada bagian register ini. Dia menghancurkan sistem keamanan sistem kita. Nah, apa yang dikerjakannya yaitu operasional ini menulis di mana? Menulis nilai-nilai tadi. Ini berubahnya. Kalau teman-teman lihat ini nilainya ini semua itu adalah ini bahasa biner ya. Bilangan biner, bilangan heksadesimal juga bilangan okta semua di sini. Ini adalah bahasa mesin yang diubah otomatis oleh virus ini, run DL32 ini. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada local machine. Nah, ini ya jelas ya, register itu kan hey local machine, kemudian pada bagian softwarenya, kemudian Microsoft System Certificate, root certificate. Nah, di sinilah dia bekerja. Di situ ya. Tipe value-nya apa? Tipe value-nya itu adalah berjenis binary. Nah, inilah bilangan biner. Ya, bilangan biner lagi-lagi adalah bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer sistem ya. Oke. Begitu kira-kira. Kita lihat dulu, kalau kita lihat ke bawah itu terlalu banyak ya. Jadi ada yang mencurigakan, misalnya nama-nama virusnya tadi udah 2. Danabot, kemudian
drone DL32 ya, itu nama virus. Kemudian WS Script XE ini juga oke. Kemudian 4XE ini juga nama virus